Namanya udah rencana ya. Ya. Kalau saya buat rencana saya ini contohnya saya nih sebagai Tuhan nih, saya buat rencana nih. Ya bebas dong. Suka-suka saya dong. Masa Mbak yang atur-atur gitu loh. Maksudnya suka-suka. Terus Oke, saya suka-suka. bilang Tapi ayat tunggu dulu, abang gini, sabar gak dulu. boleh kayak gini ayat Coba Al-Quran. dulu. Nanti Mbak bilang saya atur-atur Allah. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau di Al-Quran nggak ada nyalip nyalip Tuhan jadi Tuhan, Nah nggak itu ada. kan iman Judulnya masing-masing apa? gitu Ada. loh. Tadi Tapi judulnya yang apa? The Power. Taruh diulang dulu tadi judulnya apa? The Iman Power of orang. Mama melawan The John of Gabrul. Oke, lanjut. The Power emak-emak melawan The John enggak, Gabrul. gini. Lanjut. Ya. Nggak gini John. Nggak gini John. Yang lucunya kok Tuhannya gitu. Ah nanti gue turun ke dunia, ntar gue disalib biar jadi Tuhan lagi gue gitu. Apa gitu gitu? Iya, memang itu rencananya. Oh iya. Iya. Susah ini. Itu jenius itu Ya jenius. itu kan menurut Bapak-bapak muslim diam dulu, kasih dia mbak-mbak nih. Mbak-mbak rempong nih, biarin aja. Iya, Selesai dulu dong, ya. Ya, Tanya lagi, Mama apa kan selama lagi? ini Tanya belum lagi. dikasih ruang nih. Sekarang ruang buat Mama, silakan. Nah, kita bapak-bapak mundur dulu arisan. Ya, Silakan. Ini OT-nya ada dua nih sama si Panming nih. Ada dua. Silakan. Kita putar karena dulu ya. gini Jun, ya. Mbak, karena Tuhan menciptakan langit dan Lihat dulu, bumi kan aku mau ini. bertanya. Ya. Mana ini? Ciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan. Tuhan Gini, yang Jon. mana satu? Tuhan yang ada di dalam Bible kami. Iya Tuhan yang mana gitu? Ya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Anak Oh dan Tuhan Roh Yesus. Kudus. Enggak, Tuhan Yesus kan belum ada gitu. Kok gimana dia ciptain langit dan bumi? Ya Gimana itu caranya? kan nubuatan, dia nanti akan datang gitu, Sang Nubuatan Mesias. dari mana? Siapa yang nubuatan? Nabi-nabi sebelum Yesus datang. Nabi yang mana? Nabi yang mana? Nabi yang mana? Kita para Oh nabi. Musa. Oh Musa nabi kalian juga. Ya itu kan di dalam Bible ada. Aduh. Di Bible yang mana? Ini Alkitab kami toh. Oh gitu. Ya. Jadi Gantian jadi Mbak- itu Mbak- Yesus Mbak Mun Yesus belum matanya ada tadi, tapi Pak. udah ciptain ya. Kasih Mbak Mun Ya, dulu. Yesus belum lah. ada tapi udah ciptain ya. Iya, Mbak Mun lah, tadi mau tanya tuh. Ini pertanyaanku terakhir buat John. Ya. Andai kan ini kita putar balik kembali waktu. Kamu hidup di zaman Yesus nih, kamu pengikut Yesus. Ketika Ya. Yesus disalibkan, pertanyaannya A, apakah kamu akan menggagalkan penyaliban Yesus atau B, kamu akan membiarkan Yesus dibunuh? Kalau saya di zaman Yesus, saya pasti akan berusaha Yesus jangan disalib, tapi di situ ada tentara Romawi, pasti saya dicegah gitu. Loh, berarti kalau kamu menolong Yesus, berarti Yesus tidak disalib dong ya kan? Ya tetap rencananya akan Gagal terjadi. jadi Tuhan. Sekalipun saya mau menolong dia, tetap pasti ada yang mencegah saya karena itu rencananya dia harus disalibkan gitu. Iya, karena di situ kan ada rasa takut, Bang. Ada rasa takut juga kan, saya juga pasti takut mati juga, pasti kan dibunuh oleh Romawi. Berarti kamu kaum fasik dong. Kalau begitu Ya kamu namanya manusia kamu kan kayak pasti Yesus ada rasa kaya. takut, Mbak, gitu loh. Kamu pengkhianat berarti. Terus, Berarti terus kamu kayak Mbak Yesus. berani mati ke sana, Mbak, ke Timur Tengah. Ya pergi Mbak, sana Ani. sudah. Pergi Kalau sana. andai kan aku hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh ikut perang, aku akan bersedia ikut perang bersama nabiku. Ya sekarang Menang atau pergilah syahid? berjihad di sana, Mbak. Iya dong, menang atau syahid. Islam tuh tidak pernah takut Aduh. mati. Islam mencintai mati sama seperti Tapi Kristen kita pakai mencintai otak daging juga, babi. Mbak. Jangan mati nggak ada ini. Harus pakai strategi. Ini loh, saya moderatorin. Nah, gini saya moderatorin dulu. John diam dulu. Emak-emak tolong kasih pertanyaan satu. John diam dulu, dengarkan dulu pertanyaannya emak-emak. Silakan yang siapa dulu nih? Silakan. Aku udah. Udah, yang satu siapa sih namanya? Ibu. Ya, silakan, Mbak. Aku Ya. udah. Udah kehabisan Udah. pertanyaan nih. Lanjut. Udah. Udah. Udah puas ngeluarin unek-uneknya. Mana ada Mama lagi nggak di bawah? Ayo naik sini. Enggak, tadi emak-emak pertanyaannya begini belum dijawab, Bang John. Enggak, Bang, jawabannya udah puas nggak jawabannya? Sebenarnya. Jawab pertanyaanku yang tadi, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Kenapa kayak kekurang kerjaan itu Tuhan itu loh? Kayak tidak kerjaan banget harus turun dulu ke dunia disalib. Mana hidupnya miskin lagi. Ya bagus kalau hidup di dunia menjadi raja. Ini loh udah hidup di dunia Oh, miskin. kok kesel banget.
Iya, aku jengkel soalnya. Ya itu kan iman saya, Mbak. Jadi jangan di ini loh. Pertanyaannya gini, saya betul. Stop dulu biar nggak dapat Saya mau kusir. lama rempong juga ini bang. Ya ntar diolah pertanyaan sebelum ke Bu Atika ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Mama tadi gini John. Apa tujuan Yesus datang ke muka bumi John? Coba diterangin John. Saya jelaskan ya. Gini, rencana Tuhan itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Di mute dulu. Bu Atika di mute dulu. Mbak Tika. Oke. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh, rencana Tuhan itu ingin menebus manusia dari dosa itu. Upah dosa adalah maut, adalah kematian. Kematian apa? Kematian yang kekal di neraka. Tapi karena rencana Tuhan tidak mau manusia itu binasa, makanya mengutus anaknya, yaitu Firman, yang disebut Firman. Sang Firman itu disebut anak, untuk turun jadi manusia, menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal, yaitu neraka. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, gitu loh. Cukup percaya dan melakukan kehendak. Cukup. Sekarang yang bertanya puas atau cukup John? Cukup John. Ya sekarang yang tadi yang bertanya puas atau tidak atau ada sanggahan, silakan. Nggak puas dong. Kenapa kalau misalnya Yesus pun mau menebus dosa manusia, kenapa nggak turun nanti aja deh di hari kiamat ya, baru turun untuk menebus seluruh umat manusia? Ayo, kenapa? Ini Mama galak banget sih. Ya, lagi sama nanti dia turun lagi kedua kali. Yang pertama itu kan dia datang memenuhi nubuatan bahwa dia akan menebus dosa di Yesaya 53 ya kalau nggak salah. Dan di Yesaya pasal 5 kalau nggak salah ya di situ bahwa akan lahir Mesias itu. Semua orang Yahudi menantikan Mesias, itu nggak pernah berubah sampai saat ini. Nubuat tentang Mesias itu ada. Dan teman-teman juga Ini ada tanggal, Mesias. John, bentar John, Al-Masih. ini tanggal berapa sih sekarang? 14 ya? Oh, uang dapur udah menipis, pantas pada galak nih Mama. Ya Iya, udah. Mesias itu Sekarang kan apa? Juru selamat kan? Kalau menurut Islam apa? Saya nggak tahu ya menurut Islam Mesias itu apa. Maksudnya kok 2 kali kerja Bang John? entar dulu Pak Riki, Jawab, jangan dulu. Mesias Entar dulu Pak Riki hanya. bisa datang di dalam Islam itu tujuannya apa? Berbedakah dengan tidak? Waduh, mulai tersendat ini Johnnya nih. Gini maksudnya Mesias itu, Yesus itu datang untuk apa dalam Islam? Apakah sama dengan orang Yahudi atau berbeda tujuan kedatangan Mesias itu? Coba. Oke, kita jawab. Nabi Isa alaihissalam datang itu untuk Bani Israel menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan, terutama masalah tauhid. Tapi dengan cara, bukan dengan cara dibunuh, tapi dengan cara berdakwah kepada Bani Israel. Itu tujuannya Nabi Isa alaihissalam datang ke muka bumi. Itu udah dijawab ya. Silakan Bu, ada tanggapan lagi itu si Johnnya. Monggo. Udah selesai. Sekarang kayak Ibu Atika dulu ya. Aku ada nggak dibuat di dalam kitab kamu di mana Tuhan harus turun dulu ke dunia nih, terus metong di kayu salib, baru dosanya ditebus. Ada nggak nubuatnya? Ya. John, jawab. Ada di Yesus. Ada di Yesus. Terus putus si John ini. Mulai kena ini si John, kena mental ini sama Mama. 3 loh mamanya ini. Ibu Atika belum. Ya udah cukup dulu ya ke Ibu Atika dulu. John, kalau bisa nanti Paming Wan nanti dibantu jawab ya Paming. Selamat sore Paming. Iya, Bang. Nanti dibantu jawab ya. Dengerin pertanyaan dulu Bu Atika. Silakan Bu Atika. Halo John, ini ada Galatia nih 3:13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutukan Taurat itu dan menjadi satu kutuk karena kita. Karena ada tertulis bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, aku mau nanya nih, apakah Tuhan Yesus itu terkutuk? Kok masih disembah? Jawab. Ya, terkutuk itu, Mbak. Dia menggantikan kita, Mbak.
Terkutuk Kasihan itu kali. menggantikan posisi kita. Seharusnya kita manusia ini yang terkutuk karena dosa. Dia menggantikan. Oh, menggantikan Seperti posisi itu. Yes, kalian. yes. Menggantikan Ya, benar. posisi kalian terkutuk, maka dia jadi terkutuk gitu. Menjadi kutuk. Tanya Iya, Bu, Yesus terkutuk atau menggantikan- tidak gitu loh. Yesus terkutuk atau tidak? Itu berkata menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Entah Ya, berarti makna Yesus terkutuk. Saya nggak tahu ya maknanya ya. Tapi di situ Berarti Yesus terkutuk dalam hal ini karena sudah menebus kutuk ya, kalian. terserah. Ya, ya. Nah, gini lagi yang saya herankan ya, yang jelas itu Yesus adalah anaknya Maria, anak biologis Maria yang notabene manusia, dan dia itu anak manusia yang sama bentuknya kayak kamu, John. Nah, kenapa kalian John, Bu, menuhankan dia? udah dijawab John, Yesus terkutuk. Coba ke Paming. Paming gimana? Yesus terkutuk atau tidak? Paming, silakan. Paming lagi. Gimana Pak Ming? Bu Atika kalau nggak bicara di mute ya, soalnya feedback. Nah gitu. Paming silakan. Yesus terkutuk atau tidak? Itu pertanyaannya Ibu Atika. Paming, monggo. Oke. Ayolah. Ntar bang, ada ini ada mau apa motor nggak lama. Oh, ada yang ganti oli. Oh, ada yang ganti oli di sana. Soalnya oli metik. Ya udah Bu Atika terusin ke John. Itu tadi John, yang jelas itu Yesus yang kalian anggap Tuhan adalah anak Maria yang notabene ibu biologisnya. Kalau kita jelas tahu bahwa dilahirkan itu adalah manusia yang sama bentuknya dari hidung, mata, semua mirip kayak lu John. Ya. Terus Ya. kenapa disembah? Kan dia firman Allah yang adalah Allah sendiri jadi manusia. Nah, kalau firman Allah kamu bilang, kenapa dia masih nerima firman? Ya kan dia jadi manusia, makanya dia menerima firman dari bapaknya. Tapi sudah firman, ngapain lagi dia nerima firman? Ya itu kan istilah di dalam Bibel. Oh, itu, istilah. firman itu. Jadi firman-firman yang ada setelah Yesus turun ke bumi itu cemana itu? Firman ya itu perkataan Bapa kepada dia, kan Bapa dan Yesus satu. Loh, tapi Apa sudah yang Bapa satu. kerjakan, Yesus kerjakan. Itu ada ayatnya. Nah, berarti Bapak itu siapa? Ya bapaknya Yesus, yaitu Allah. Oh, Bapaknya Bapa. Yesus. Nah, gini, derajat Bapak dengan derajat anak itu tinggian siapa? Oh, setara dong. Derajat Bapak dengan anak setara. Tetapi Nah, dalam kayak kodrat kemanusiaan itu Yesus Bapa lebih besar daripada aku, tapi secara ilahi sama setara. Oh, secara ilahi. Gimana ya? Tapi Bapak dan anak sama-sama ilahi. Iya. Kau bilang. Tapi Iya. kenapa yang disembah itu anaknya? Kenapa nggak bapaknya juga ikut disembah? Sembah bapaknya kan melalui Yesus, melalui anaknya. Kenapa harus melalui perantara kalau kalian bisa Ya langsung itu ke bapak? kan bagian dalam diri Bapa, firman itu adalah bagian dari Bapa sendiri. Oh, begitu. Gitu, Jadi jelaslah Bang. manusia lah yang kalian sembah itu ya. Ya Allah yang menjadi manusia, bukan manusia doang. Ya seperti tadi pertanyaan Ibu, Bu apa itu ya? Kenapa Allah tuh repot-repot mengubah Ibu dirinya Metong, jadi Ibu Metong. manusia? Bukan repot-repot. Ibu Metong ya. Itu kan rencananya, Mbak. Oh, rencana pembunuhan dirinya sendiri tadi tuh ya. Bukan rencana pembunuhan. Rencana penebusan. Melalui Oh, rencana pembunuhan. penebusan. Nah, kalau ada Rencana penebusan membunuh. dosa kalian, kenapa nanti Yesus turun untuk melakukan penghakiman? Iya kan Kenapa dia ada sudah penghakiman? tebus nih. Dia sudah kasih jalan nih, percaya saya nih, kamu selamat. Tapi kamu nggak mau percaya, ya kamu bilang Itu loh. Tapi kalian yang gimana dia? Kan udah ditebus dosanya. Ngapain lagi dia turun untuk menghakimi kalian? menghakimi itu bukan kami, tapi ibu-ibu yang ini yang nggak percaya Yesus itu yang dihakimi. Oh, begitu. Iya. Oh, ya kami pun nggak yakin kalau Yesus itu bisa menghakimi kami. Iya, Itu dia kan ikan seperti iman kami kita manusia. berbeda. Iman kita berbeda itu loh. Mimpi apa Jadi- gua semalam kedatangan yang demo masak Intinya iman kita berbeda, jangan Iya, disamakan. berbeda bang. Tapi kan secara logikanya, masa manusia dituhankan?
yang jelas sama semua Ya bentuknya kan manusia sama yang kayak apa? adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Oh, Tuhan yang ada manusia yang disalib jadi gimana? Manusia yang disalib jadi Tuhan. Nah, besok kalau tas siapa tuh disalib bisa di Tuhan juga lah ya. Ya memang kalian nggak percaya, memang kalian nggak mau buka hati buat Yesus. Enggak buka hati gimana? Kami logika Ya loh, coba, Bang. coba dipraktekkan lah, coba dipraktekkan. Ibunya Siapa masih awal. tahu jadi Kristen. Oh, maaf. Coba tunggu. Ini Pan Ming mau ngejawab. Pan Ming, silakan Pan Ming. Oh silakan Bang Fanming. Bu Atika di mute ya, soalnya feedback. Kalau gue perhatikan pertanyaan Ibu Tika sama yang Ibu yang satunya, kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu masih awam. Padahal gue kalau lihat dari host sama Bang Handi seringkali mungkin sudah dengar-dengar tentang, mungkin juga pernah baca Alkitab. Jadi mereka kalau dibahas mungkin mereka sudah tahu lah jawabannya. Kalau Ibu Tika ini kan masih awam. Jadi sebenarnya gini, Ibu harus supaya mengerti itu mengapa kami meyakini Yesus Tuhan. Sebenarnya kita harus baca dulu Allah yang Esa waktu Yesus belum ada di dunia. Jadi waktu itu juga kami menyembah Tuhan yang Esa yang tidak terlihat. Nah, kenapa Yesus itu ada? Karena waktu zaman dahulu Tuhan itu hanya berpihak pada umatnya, umat pilihannya. Tetapi di luar umat itu pasti mereka itu ditentang Tuhan karena mereka tidak menyembah Allah yang benar. Jadi umat-umat pilihan ini adalah keturunan Israel dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dari kumpulan itu hanya mereka lah yang Tuhan di dalam situ Tuhan bersama mereka. Jadi apapun itu Tuhan akan selalu dukung. Tetapi apakah Tuhan itu adil? Masa akan dia menciptakan seluruh umat manusia tetapi dia hanya berpihak kepada A, tetapi B, C, D, E dia tidak berpihak, dia menentang. Itu kan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Maka karena keadilannya itu dia tahu juga bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia bukan cuma dari keturunan Abraham. Maka dia sudah menentukan apa yang akan dia lakukan nantinya. Tunggu Bang Parming. Ini kan sebuah asumsi, nggak alkitabiah. Jadi si Mama di sini ini pengennya alkitabiah, tidak bukan asumsi kalau gitu tentang loh. Yesus aja ya. Oke, Iya. kalau dari Yesus gini. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Ya karena manusia itu di zaman Yesus itu mereka sudah sangat tidak mengerti arti kebenaran, arti mana menentukan yang benar dan yang salah. Mereka menghakimi sesuai penghakiman mereka sendiri, sama seperti zaman Nuh itu karena bobrok makanya air bah. Nah, makanya itu Tuhan datang sendiri, dia sendiri yang mengajar dan menuntun. Dan juga supaya kenapa dia datang untuk disalibkan. Dia disalibkan juga karena dia mati itu agar supaya kebangkitannya itu membuat iman kita percaya bahwa dia berkuasa atas kematian, maut. Jadi kalau kita percaya, kepercayaan kita tidak sia-sia karena dia bangkit, dia hidup dan juga terangkat. Fanming, Ya. Fanming. Ya. Data. Jangan usah khotbah. Data di Biblemu. Kalau data gue sih Dulu ya guys. Lu kan dari tadi ngomong kalau Bang Tuhan itu Kian. untuk Ini, apa Mbak, ini Mbak. Bang Kian, menyelamatkan izin ya. umatnya Kamu minta yang data. katanya Ya, kena kenapa, air Jo? bah gitu. Ini aja Mbak. Izin turun Mbak, Bang, ini- nanti naik lagi lah kalau masih live. Ini aja Mbak. Iya. Lu takut sama Mama ya? Udah nggak apa-apa. Bukan, udah dari tadi nih ya. Gantian yang lain mungkin ada yang mau naik gitu. Iya. Mbak. Apa Tuhan yang metong. Apa yang saya bicarakan Mbak, kayaknya memang sudah gue bilang, gue sudah dari awal sudah menilai bahwa Mbak ini belum Ya membaca lu Alkitab. yang saya minta itu data, nggak usah ngomong asumsi melulu. Itu dongeng saya Bahkan- sudah tahu, udah lama saya tahu dongeng Bahkan itu. Data. Gini Mbak, yang ngerti-ngerti aja. Maksudnya kalau pakai data juga akan lama baca ini, saya membacakan Enggak dari ada awal. lama, kamu kan asumsi nih. Asumsimu Ya itu itu nggak terserah sesuai Mbak. dengan yang ada di Tetapi Bible. Gini Mbak, Nggak itu sesuai, kamu tergantung. nggak usah debat Gini, Mbak. gitu. Mbak Data, begini, data.
Gue bukan itu terserah Mbak bilang asumsi, tetapi apa yang saya katakan itu di dalam Alkitab dan saya bisa bertanggung jawab. Sebenarnya saya lebih suka berdiskusi yang sudah paham Alkitab saja sebenarnya. datanya? Ada Ya di kamu ngomong Injil. gitu di mana datanya? Iya Di dibuka. Surah Ya, berapa? kok gue yang Nomor berapa? gini Kalau Mbak. cuma gue asumsi saya juga bisa dongeng. Ya terserah dari Mbak, tapi menurut saya kalau gue mau ngajar gimana sih, gue sudah kasih jalan, itu tergantung dari Mbak. Mbak kan ingin mencari tahu, ya baca Alkitab ya Mbak. Ya sebenarnya gue lebih suka Mbak, gue nggak tertarik berdiskusi sama Mbak yang awam ini, karena kalau Mbak ingin mencari kebenaran ya baca Sama yang cuma Alkitab. tukang dongeng. Oh, jangan salah loh. Ini Sama- bukan awam sama loh. yang Ini pada awam-awam paham Bible. aja. Kamu kalau Saya kamu nggak anggap tertarik kamu sama awam yang aja, tukang dongeng. kamu bisa kalah kok. Gue lebih suka sama ya gue gini ya Mbak gini. Nah, Gue Bu Atika kalau sama ngomong Ibu berdasarkan Metong data, ini bukan berdasarkan mau loh dongeng dibilang doang, ini Budi. dibilang awam loh. Wah, dibilang awam kalian mama. Seandainya Parah kita ini. ini awam, dia aja jawabnya nggak jelas kok, apalagi yang bener-bener nggak awam. Awam aja paham Iya, isi masa Biblemu. mama ini dibilang Apalagi awam? kamu yang Wah, punya kalian Bible. masa diam Gimana aja? sih? Diam aja. Nggak dong. ini Mbak. Terlalu sombong kamu bisa hafal mana ayat dulu. Kalau kamu lupa paham sama ayatmu aja kamu Di Biblemu itu nomor berapa? Kalau kau Sebutkan. nganggap kami ini awam, jawabanmu aja udah ngelantur kemana-mana. Kayak Bible mana kalau sendiri yang kau paham. anggap itu yang paham? Bener-bener ini Panming ini kurang asem ini. Masa mama dibilang awam ini? Wah, disikat Dari sama Tuhan mama terkutuk nih. aja kalian nggak paham. Sikat. Gas. Mbak, saya diskusi. Iya, tapi jangan Ini rendahin mana orang pejabat? lah. Ini gue tanya dulu. Tiga Mbak ini sama Yuni Riva siapa lebih jago? Nggak usah bawa orang, Bang. Nggak usah Ya, gue kan nanya. Gue diskusi sama Nggak Yuni usah, Riva. nggak usah Panming, bawa-bawa yang Panming. nggak ada di sini. Ini Panming. aja 3 mama udah Tritunggal nih. Fanmik, lu sama gue aja lebih paham gue pada lu. Mandi masuk mandi. Nois Bu Atika dibenerin dulu, Daripada turun dulu lu. terus naik lagi Bu. Kita paham semua. Pahamnya di mana? Mbak? Diulang dulu biar dapat kusir. Mbak wakili satu nanya ke Paming apa kayak gitu. Paming jawab gitu aja. Coba kasih pertanyaan satu. Waduh, mati gue. Bang, dari tadi saya minta data itu cuman nanti dibilangnya kita awam. Udah dibilang dari tadi minta data, awam mulu katanya. Kayak ngajar anak sekolah minggu kalau gitu, Mbak. Ya kalau orang itu ngomong harus berdasarkan fakta, data dari Biblenya, dari kitabnya, harus berdasarkan referensi yang ada, bukan berdasarkan dongeng. Kalau kamu mau dongeng Ya sama kalau gini aja, host sama Bang Handi, kalau gue ini lebih paham tentang kata-kata firman, tetapi ada kan yang oten, yang paham ayat-ayatnya saja, mungkin dari situ lebih enak sih. Kalau gue lebih ke distrik di otak itu firmannya, tetapi ada juga Enggak, gini oten. Panming, kalau menurut saya Bang Panming jangan langsung menjas bahwa mama ini awam, jangan loh. Mama ini punya power. Mama ini punya power. Kalau udah Iya. ngomong, kalau udah ngegas nggak bakal berhenti lu. Jangan dibilang Iya. awam mereka. Bahaya ini. Oke, gue gini supaya ibu juga ngerti ya udah gini, gue nggak bisa, gue sebenarnya bisa mau buka ini tapi HP gue juga satu nggak ada bahan. Mau buka apa? itu. Buka sarung? Masa kalau mama buka sarung? Buka datanya. Oh, data. Kan gue Kirain paham buka kata-katanya. Pasti kalau buka Google kata-kata yang gue paham pasti muncul tuh ayatnya. Tapi pasti munculnya copy, nggak bisa baca dari luar gitu. Itu cuma nggak ada bahan lain untuk buat bantu ibu-ibu ini. Ya gitu aja sih. Tapi gue masa kamu kalah sama orang Islam yang bisa hafal Al-Quran? Aduh, bukan kalah Bu. baca Gue dulu. sudah bilang, tapi ibu mintanya data. Katanya ibu nggak percaya apa yang saya katakan. Mungkin ibu lebih suka ada datanya. Mungkin ibu mirip-mirip Thomas ingin Pakai data. kalau
Minimal Bibelmu hafal dulu lah. Kalau kamu ikut debat di Kok sini. gue hafal kok. Tetapi bukan gue gini ya Mbak. Dalam ajaran Yesus itu harus diutamakan itu firman yang masuk bukan ayat. Jika kamu tinggal di dalamku dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Nggak ada tuh Yesus minta engkau harus hafal-hafal. Kalau orang hafal-hafal ayat, berarti dia orang-orang ahli Taurat, bukan ahli-ahli Sebenarnya kita itu juga Tuhan suka kita hidup karena firman-Nya. Kita mengingat ucapan-ucapan Tuhan. Kamu ahli ngarang. Kok gue ahli ngarang? Gue kalau orang gini ya Mbak, Bentar. itulah. Kalau Mbak benar awam. itu Kalau ayat orang dari ngerti firman, Yesus. mereka tahu. Bentar, kalau memang Iya. itu firman asli dari Iya. Yesus, sebutkanlah salah satunya dia meminta kalian menyembah dia sebagai Tuhan. Kalau memang Meminta itu betul dia- dari Yesus, sebutkan Gini, Mbak. datanya. Pertanyaan- Yesus meminta kalian menyembah dia sebagai Tuhan. Nggak ada. Yesus, permintaan Yesus nih. Nggak Ada ada. kan? Berarti kalian tuh Nah, cuma ada ngarang kau alasannya. itu. Ada Nggak jawabannya. ada alasannya, cuma ngarang Gini, Mbak. doang. Gini Mbak, kenapa dia tidak meminta Saya begitu? saya nggak minta jawaban gini, Mbak. Jawab, Oke. bukan gini, Mbak. Iya, nggak ada. Udah. Nggak ada, dia nggak minta. Karena Tuhan tidak bersifat begitu. Minta-minta untuk dilayani. Sifat begitu. Iya, Jadi itu ayat-ayat di Bible itu turun dari mana? turun dari mana? Itu Kalau kan itu kalau kesak- betul itu Gini. kalau bukan Yesus yang turunkan, Yesus tidak menyuruh kalian menyembah dia sebagai Tuhan. Kalau dia Iya, menyembah karena kalian Tuhan sebagai tidak Tuhan, pamer. pasti dia menurunkan Karena- ayat-ayat lain. Iya, Karena karena dia Tuhan tidak menurunkan pamer ayat lain. untuk dipuja-puja. Bukan untuk pamer doang, bukan pamer. Kalau dia memang Apa? meminta kalian menyembah dia sebagai Tuhan, pasti ayat-ayat lain turun sebagai panduan hidup kalian. Ini ayatnya nggak ada berkaitan sama dia sama sekali. Ayo sebutkan. Kalau memang Karena itu ada kitab kalian itu dari gini. Yesus kalian, Iya Mbak, karena waktu coba dia sebutkan mengajar, dalilnya. Gini Mbak, ada waktu dia berkata bahwa engkau memanggil aku guru dan Tuhan dan perkataanmu itu tepat. Maka benarlah Kata siapa? aku memang aku Guru kata siapa? Tuhan. Guru Oh, dan guru Tuhan yang- itu kamu nggak tahu. Guru dan Tuhan Oke. Nggak tahu bahasa Guru- aslinya, oke, tapi gini. kamu Oke, ngarang. gini. Ada yang kalau dari Alkitab yang untuk sekarang Tuhan, tetapi kalau mau berbicara zaman sebelum diganti Sekarang. Tuhan Lord, mungkin Tuhan. Tuhan. Itu kitab revisi yang Guru dan keberapa? Tuhan. Iya, mungkin Tuhan. Tapi Kitab yang begini, sekarang. apanya Kitab kitab yang kemarin apa sekarang? bilangnya? Kamu bilang Mungkin kalau yang Tuhan. sekarang itu Kalau mengatakan sekarang guru dan Tuhan. Tuhan. Oh berarti Iya. kitabmu banyak revisi. Itu yang kamu Ya, bilang firman dari revisinya Tuhan. Gini Tuhan, Mbak. Tuhan itu jauh kali itu. Itu yang kamu bilang perbedaannya. firman dari Tuhan. Gini. Aduh. Firman dari Tuhan tuh nggak pernah berubah, tahu? Jangan Aduh, ngatakan aduh, seperti itu. aduh, kenapa? ngata-ngatain Aduh, lu. saya. gue capek host gimana ini? Aduh, kenapa? Aja nggak bisa Tuhan. jawab. Lawan lu, Gini, Tuhan, mereka tolong ini jangan dirubah hanya- jadi Tuhan. mereka ini Jauh butuh kali butuh perbedaannya. butuh susu bukan makanan keras. Saya ini lebih suka berbagi sama orang-orang Itu untuk susu bukan makanan yang makanan keras. Oh. Ya, kalian Kok- susu itu baik. Kok bawa-bawa Sesuai susu? ya. Siapa yang minum Mending susu nggak ya? bawa-bawa susu Karena lah. Siapa yang minum susu? Kalian lah, ilmu kalian. Baik, Berarti ilmu kamu kalian masih baik. kamu mempraktekkan Yesus yang tidak menerima itu ya, wanita yang minta pertolongan, yang katanya saya tidak berhak menerima apa yang lebih rendah daripada anjing yang makan remah-remahan roti. Kenapa Kamu itu? mengatakan seperti mempraktekkan ya, meremehkan perempuan. Enggak. Tetapi Sama berarti kenyataannya kalau Mbak, kamu kan- bilang kami minum susu sama roti, nyataan Karena- apa? Ini saya minta Mama kalau mau debat sama Kristen ya, kalau mau debat sama Kristen jauh dari perangkat peralatan rumah tangga ya, kayak piring, gelas, panci, terus wajan itu jauhi ya, jauhi. Jangan dekat-dekat itu. Ya. Bang boleh Gitu. Kamu praktekkan yang Enggak, Yesus begini. kamu praktekkan. Dikhawatirkan nanti kasihan paminya nanti kena panci gitu loh. Jadi maksudnya gitu. Iya, panci Jangan sampai terbang. ketabok panci itu maksudnya. Panci terbang. Terusin. Bang boleh nanya nggak? Satu cari impian, yang Bang. lain loh, Bang. Pesan Bos. ibu-ibu. Ibu-ibu. Bang. Ini sama emak, Pak. Jangan Laki-laki nanya diam. dulu, Bang. Kiaskan amarah kepada si Oke, lanjut. Pan Ming. Ayo cepet jawaban Ming.
Kamu dari tadi Pak, ngoceh orang. Kamu gue juga akan ibu, perlu susu tapi makanan lunak. Suruh ketik jawab aja nggak bisa. iya karena gue lihatnya ibu butuh susu, butuh harus masih bayi pengetahuannya. Bukannya Jadi lu yang butuh susu. Pengetahuan gue, Aduh, lu aja bos. dikasih diminta ayat yang Yesus bilang minta disembah aja nggak tahu. Memang nggak ada Ya ngakuin. gue cuman ada Lu datanya yang gue itu. mulu omongan lu. Ya terserah gue lah mbak, gue harus ngomong pakai bahasa apa? Ini kan bahasa gue yang gue pakai. Lu, gue, Lu gue N. Lo gue. Lanjut Mbak. Gini. Silakan dilanjut Mbak. Nggak bisa dia jawab itu. Cuman ngoceh doang. Fanmi, Udah. ingin Ya. kita ya soal Alkitab terus kamu suruh kita baca. Kamu sendiri aja ndak hafal sama ayat-ayatmu, kamu suruh lagi kita yang baca. Kan lucu. Kok ayatnya yang gue nggak baca tapi firmannya gue tahu. Ada, coba sebutin. Firmannya apa? Apanya? Ah, Ya kalau pertanyaannya apa? ya semua ocehan yang kamu ucapkan tadi tuh. Sebutkan ayat-ayatnya. Ya kan Mbak sudah tahu, gue sudah bilang, tapi Mbaknya minta data. Padahal datanya memang ada di Alkitab. Kalau bertanya untuk meminta jawaban disembah, itu nggak ada. Yang adanya ketika dia berkata, Yesus berkata, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Nah, itu cuman ada itu. Untuk kalau yang lain sih enggak. Tetapi Dia masalah mengaku Tuhan kan, bukan Tuhan kan? Eh, Nah, berarti Tuhan, Fan Ming. bukan Tuhan. Fan Ming, bagaimana dengan Yohanes 20:17? kata-kata pertamanya apa? Bagaimana dengan Yohanes 20:17? Aku akan pergi pada Bapakku dan Oh ya, oke, aku dan oke, aku tahu. Allahmu. Dia nggak Aku akan menyebutkan pergi kepada diriku sendiri. Dia nggak pernah menyebutkan aku pergi kepada diriku sendiri yang ada di atas. Gimana? Iya, Ibu. Bagaimana menurutmu? Karena begini, coba ibaratkan Ibu, jadi Ibu ini Tuhan misalnya ya. Bagaimana Ibu akan mengajarkan umat? Sembah gue. Ibaratkan Wah kayak Tuhan, sembah gue cepat. Oke, Ibu nggak bisa terima tentang ibaratkan. Oke, gini. Itu karena karena mereka gitu, Jadi host. Tuhan, Sembah gue. Gini, mereka Yesus nggak bilang kenapa dia harus berkata kepada Bapa, karena di situ dia kan posisinya jadi manusia, karena dia menghormati tata keasliannya di mana. Kalau dia berkata bahwa aku akan pergi kekuasaanku sendiri, karena berarti dia manusia yang ngaku jadi Tuhan. Karena Tuhan kan itu di atas. Kok dia ngaku-ngaku jadi Tuhan? Dia tidak mengakui keberadaan Bilang tadi berasanya. Tapi kamu bilang tadi Yesus itu adalah Allah, ya kan? Kamu bilang Iya. Yesus adalah Allah. Terus kenapa Iya. di Yohanes 20:17 dia tidak bilang aku akan pergi ke tahtaku yang seharusnya? Kenapa? Oke. Dia tidak berkata begitu sebenarnya. Gugup dia lawan mama. Bentar, Bos. Dor. Habis satu dor, tidak terjawab dor. Gini, tunggu ntar, Mbak. Oke, itu karena kalau sebenarnya dia memang ada hal-hal yang memang dia tidak katakan terus terang. Tetapi aduh, gue juga bingung ini. Kenapa dia tidak meminta apa Mbak? Kamu yang punya Bible, saya kok kamu yang bingung gimana Iya, ceritanya? Katanya Gue saya bingung sama awam, gimana sih? Mbak ini. Ya itu kembali dia sebenarnya posisi dia sebagai Emang Ini gitu loh. emang enak ditabok Gimana sama kamu emak-emak tuh berlawanan Yan. ya gue Gimana kamu berlawanan sama hancur Bang gue, Handi, sama yang awam aja nggak bisa gitu. Dia katanya ya nggak masuk hancur. lah Mbak, ya nggak masuk lah Mbak, karena Mbak ayat buat kamu ya. Matius ayat 15. Pertanyaan saya simpel loh. Kenapa dia tidak mengatakan saya pergi ke tahta saya yang sebenarnya yang ada di atas? Kenapa dia bilang saya pergi kepada Bapakku, Allahmu dan Allahku? Oke, gue dapat. Karena di sini
Oke, gue dapat. Karena di sini dia diposisikan sebagai anak Allah. Jadi kalau anak Allah, dia harus taat kepada Bapa. Walaupun dia sendiri Siapa itu bilang Allah, Allah? tetapi Kamu bilang itu tadi katanya Pelan-pelan, Tuhan. Bu Supir. Yesus itu adalah Allah. iya, tetapi dia juga anak Allah. Kenapa dia Allah? Karena dia lahir sepenuhnya roh Allah, Ibu. Ada anak, Jadi ada Allah. karena dia posisinya dia kan Bener, sebagai tampol anak. dengan jawabanmu, Bang. Jadi Nggak dia masuk harus jawabanmu. Nggak masuk. Ya, Ini jawabanmu. Pan Ming. Ya, Kalau nanti masih lagi nanti Pan Ming ke depannya kalau mau debat sama Mama, saya sarankan di awal bulan karena mereka uang dapurnya masih gede. Sekarang udah Iya, mulai betul, menipis, Bang. jadi ngegas terus pasti. iya. Sebentar anak Allah, sebentar Allah. Jadi yang benar tuh yang mana sih? Nggak masuk akal jawabanmu. Tuan Mit, aku punya ayat buat kamu nih yang masih ngotot aja menganggap Yesus tuh Tuhan. Apa kabar dengan Matius 15 ayat 24? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu dia menjawab dan berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka jawab Yesus katanya, tidaklah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel. Berarti bukan kamu bukan orang Israel, ngacak kamu bau, kamu orang Indonesia. Oh, ngaca bau. Ngaca bau. Mbak cuma dapat Bau itu Rasain mandi, kamu. Pak, ngaca. Rasain kamu, Pan. Panwi suruh mandi. Berarti secara tidak langsung lo domba, dulu domba, Bang. Kena kau Ferguson. Mbak harus ngerti juga tentang ada seorang perempuan yang itu yang ibu ini yang satu bilang itu ramah-ramah roti, yang roti-roti itu. Kita ngomong, kita ini pakai ayat, kamu tentang ayatnya berapa? Ini Pakai yang di ayat. bawah kasih Bentar, kasih gua Mama buka Mawar Google. kayak yang di bawah nih. Gua buka Google. Bentar, gue tulis kata-katanya, gue buka Google, gue kasih ayat. Tapi gue bacanya gimana? Tetap nggak Yesus bisa aja di baca. Matius 15 ayat 24 itu sudah mengakui bahwa dia diutus untuk Bani Israel saja. Itu pengakuan Gue Yesus capek, sendiri Bos. loh, Bang. Pengakuan Yesus sendiri. Bukan manusia atau yang lainnya. Dia hanya diutus oleh Bani Israel. Itu udah jelas Yesus mengakuin. Kenapa kalian nggak ngakui, Bang? Kamu tahu telinga Israel? Kamu siapa? Ngaku-ngaku kamu hamba Yesus, ngacak kamu bau. Iya, dengar dulu. Aduh, ini orang Tunggu. Kalau bau itu bukan ngaca, woi. Bau itu mandi. Kok Ini, kebalik-balik Lu ini? nggak tahu apa-apa ya, Bu. Lu nggak tahu apa-apa. Baca aja cuma sepotong-potong ayat tentang itu. Jelaskan aja tentang ayat itu. Mana kamu harus pakai bukti, kasih ayat. Jangan muyak. Ya, dari awal juga saya sudah jelasin, ya sudah terserah sih. Gue nggak bisa. Kocak juga Jadi jelasin ada yang gitu Matius skor di bawah. Matius 15 itu Yesus udah mengakui. Yesus sendiri Iya, mengakui betul. bahwa Ini- dia diutus untuk Bani Israel saja, Iya, bukan betul. untuk semua Tetapi ada manusia. ayat lain tentang wanita yang minta Kok lari pertolongan ke kepada wanita? Yesus, tetapi murid Kok lari ke Tuh wanita minta dengar dulu, pertolongan pada makanya Yesus? bukan cuma orang Israel yang diselamatkan. Mik, Saya juga Mik, nggak tahu Mik. Alkitab sok-sok Van mau Mik, nanya gua. kamu Ya, fokus itu dulu kalian ke kalau kakak yang di bawah gini, itu. Iya. Kalau yang soal rumah roti, kamu yang nanti saya tabok. gitu. Iya. Kamu jawab dulu yang di bawah. Kamu tahu kan? Bu, kamu tahu kan yang itu mengenai ayat Bu, kamu ramah-ramah jawab yang dulu roti punya kakak itu, kan di jawaban situ kan- kakak itu. Nanti saya tabok kamu dengan Iya, pertanyaan di itu. situ ayatnya. Jangan ke saya Di dulu. situ ayatnya. Yesus berkata bahwa tidak baik roti-roti yang disediakan kepada anak-anaknya tetapi dilemparkan kepada anjing-anjing. Nah, itu anjing-anjing itu ibu itu kan bukan bangsa Israel, tetapi ibu itu diselamatkan oleh karena imannya, karena dia berkata bahwa iya Tuhan, memang iya Tuhan, tetapi anjing-anjing itu memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus berkata kepada ibu itu, hai ibu, besar imanmu, maka terjadilah apa yang engkau kehendaki. Ibu itu bukan orang Israel, tetapi karena imannya dia yang terus meminta Ya, pertolongan. paham. Karena dikatakan bahwa ibu itu Paham, bukan saya Bani paham. Israel. Tadi nggak ada kata-kata Berarti Yesus mengatakan perempuan itu anjing-anjing kan? Sebelum dia mengikuti Yesus, dia menganggap si perempuan itu anjing-anjing kan, yang tidak layak untuk ditolong kan? Oh, Iya kan? ini kurang Berarti asem kamu nih. nyamakan Mama juga. Dalima nggak Ini dipanggil kurang ajar anjing ini. tuh. Oh, Kami Dalima tidak nggak terima Mama dipanggil diremehkan. anjing. Saya tidak terima parah ini. diremehkan seperti itu. Betul, Emak-emak dia setuju dipanggil saya. anjing, berarti mamanya juga anjing dong. Ayo,
Sawer dulu mama nih biar semangat, woi. Teman-teman. Perbedaannya begini, ibu. Perbedaannya ibu sama wanita itu apa? Iman. Kalau ibu dikatakan seperti itu, hancur ibu, iman ibu. Tapi ibu yang Kalau satu saya itu dikatain gitu, karena saya lempar imannya pakai ingin roti. diselamatkan. Ya, beda ibu. Makanya itu Lempar ibu pakai tidak roti akan termasuk sekaligus dalam sama penggorengannya, Saya Bu. lempar, Lempar kalau nggak pakai saya roti lempar pakai bunga sekalian potnya. sama potnya. Kata ibu itu bukan orang Israel. Ada ayatnya nggak kalau ibu itu bukan bagian dari Bani Israel? Nggak ada tuh tadi kata-katanya nggak ada tuh. Ibu itu bukan bagian dari Bani Israel, nggak ada. Emang nggak ada, tapi dia emang berbicara nggak ada. tentang Rasain. perumpamaan anak Rasain lo Paming debat sama mama lagi demo masak. Aduh, udah nggak nyambung itu Bang. anak-anak Udah lari itu, anak ke Amerika, Israel, larinya ke anjing Inggris. itu di luar Israel. Oh, Kalau anjing gue Israel. gue Nggak ada tuh nangkep ayat tadi ibu-ibu dengar kayak ini gitu. gini Mbak. Kalau gue nangkep Mbak ini kalau hidup di zaman Yesus, kalian lah yang berkata salibkan dia. Nah, buktinya kalian sendiri Di aja zaman yang udah itu, disalib saya akan teriak, salibkan Van Meek. Salibkan Van Meek. Lu yang gue salibkan, bukan Yesus. Ngapain Yesus tidak bersalah kok? Sedikit nih. Pertanyaan aku buat Kalau kamu nih. Aduh, kalau gue host gue Pertanyaan aku buat aku kamu kalah nih. itu Bang Handi. Sebelum aku pamit buat sholat ya. Tolong cari oten lain lah yang lawan emak-emak ini. Ini masih di lingkaran penebusan dosa. Pertanyaan Pami lu jangan mengadu ke gua. Mama. Saya bantuin mama nih, saya jawab ya. bantuin. Kalau kamu hidup di zaman Yesus, kamu akan menolong apakah kamu akan menolong Yesus untuk Ya, tidak itu. disalib atau kamu akan Ini ada menjatuhkan Leoni, selamat sore Leoni. Iya, selamat sore, Bang. Dari Kristen, Mbak. Nih. Oh, bukan. Saya mau tanya sama Bang Panming. Ini nah. Wah, emak-emak Muslim, dong Muslim. nih. Haji. Aduh, Ming. Orang Pegangan, Ming. Pegangan. Bang Handi, bentar lagi si Pak Ming struk ringan nih. Nggak, tanya dulu Mbak Leoni ini Muslim ya? Iya. Oh, Muslim dia. Udah kasih kesempatan Pak Leoni dulu ya. Ini baru soalnya nih. Coba Mbak Leoni dulu deh. Coba. Enggak, saya mau nanya sama Bang Panming. Menurut Kristen itu anak harus berbakti nggak sih sama orang tua? Oke, kalau menurut kekristenan yang benar atau secara umum, secara Terserah lu jawab aja. Yang benar dong. Masa Ada satu masa slot yang lagi nggak gua benar naikin nih? mama nih kalau ada yang mau naik. Oke. Ayo. Kalau secara ajaran orang tua mungkin kita harus patuh, tetapi kalau kebenaran dari Tuhan sebenarnya tidak selalu kita harus percaya kepada orang tua, karena kalau orang tua selalu benar, sedangkan orang tua saja bisa aja yang salah. Ada orang tua juga masuk penjara, ada Bu orang tua Atika, sebentar, Panming di mute dulu Bu Atika. Buat teman-teman yang di bawah ngasih giftnya jangan ke saya, ke mama aja, biar nggak rewel. Yuk lanjut. Lanjut, Bang. Iya, karena kita tidak selalu percaya kepada orang tua, walaupun mungkin, tetapi kita harus hormati, kita harus kembali ke Amsal bahwa kita harus tetap menghormati itu walaupun orang tua kita salah atau apa, kita menghormati, tetapi janganlah kita mengikuti hal-hal yang menurut kita bertentangan dengan kebenaran dari Tuhan. Jadi kita harus fokus pada kebenaran, jangan terpengaruh dan tidak ikutilah hal-hal yang benar, kebenaran dari Allah, walaupun orang tua itu salah dan kita pendapat kita atau perbedaan kita berbeda dengan orang tua, ya tetap kita hormati dia karena dia orang tua. Tetapi untuk Kami jangan kepanjangan juga kali, Ping. Ya udah, udah cukup. Iya, gitu. Maksud saya gini kan, di Islam kan kita harus menjunjung tinggi orang tua gitu kan. Yang namanya orang tua kan udah melahirkan kita, udah membesarkan kita, memang wajar dan pantas kita untuk menghormati, menjunjung tinggi orang tua gitu. Nah, maksud saya itu. Bu Leoni, kalau bisa keluarkan pertanyaan yang bikin Pan ini pusing. Iya. Yang langsung stuck ya. Saya Ganti-ganti. penasaran Ya. itu aja. Saya penasaran itu. Ada endingnya nanti saya tanyain sama. Kalau Mbak Leoni berkata begitu, ya betul. Gue juga setuju. Tetapi kalau kalau orang tua kita menuntut kamu harus begini, tetapi
hal itu tidak benar dalam Oke, oke, kebenaran oke, dari oke, Tuhan, oke. kita jangan ikuti. Oke, oke. Begitu, karena ya kalau di dalam Cukup. saya Yesus bahkan Masih ada, Leoni, Ibu Leoni masih ada? Iya, iya masih ada. Iya. Berarti memang orang tua tuh di atas anak ya. Misalnya ibu, ayah gitu kan? Kayak gitu kan, Bang Pan? iya betul. Bentar, Bu Leoni ini yang kemarin Nah. syahadat itu ya? Bentar. Ketika Maria melahirkan Yesus, ketika itu siapa yang Maryam sembah? Yang Maria bukan Maria. Ya, pertanyaannya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria itu siapa waktu Iya. dia melahirkan anaknya gitu loh. Lanjut. Iya. Yang Maria sembah Allah yang Esa. Terus Yesus? Iya, karena Yesus dia kan dia sudah ngerti siapa Yesus, karena sebelum Yesus lahir malaikat juga menyampaikan kabar itu, tetapi dia menghormati tetap menyembah Allah karena dia kan orang yang taat. Makanya Yesus itu lahir daripada dia di perutnya. Nah, untuk Yesus ini kan dia sudah tahu nih Tuhan memberikan jalan. Iya. Terus Tuhan yang Esa itu siapa? Allah yang Esa itu siapa? Apakah dia tuh Tuhan atau siapa gitu nah? Ya dia Tuhan lah Mbak, karena sebelumnya Lalu Mungkin Yesus saya betulkan pertanyaannya gini, Lalu Yesus siapa? siapa Yesus menurut Maria? Pan, Enggak, siapa Yesus menurut Maria? Enggak, bukan maksud saya gini. Allah yang Esa itu kan kata Bang Fanny Tuhan. Lalu Yesus siapa gitu nah? Bukankah kalian menganggap Yesus itu Tuhan? iya Yesus Tuhan. Tuhan sama Allah tuh sama nggak sih? Iya sama. Karena begini, walaupun Tuhan kita anggap Yesus itu Tuhan, berarti bukan Tuhan tidak ada di mana-mana. Karena Enggak, waktu bukan Yesus maksudnya sebelum tuh satu pribadi yang sama atau memang dua Iya, pribadi. satu Soalnya yang saya lihat tuh iya, gini, satu Allah Bapa sama Tuhan Yesus. Nah, Allah Bapa itu siapa gitu nah? Allah Bapa itu Allah yang tidak terhampiri, Allah yang tidak terlihat gitu. Lalu Yesus? Yesus adalah roh Allah yang menjadi daging, sehingga manusia bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus. Nah, terus ketika ini kan Yesus kan setelah disalibkan Yesus katanya diangkatkan ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Allah itu siapa gitu nah? Lalu Yesus siapa gitu? Kok ada dua apa namanya? Dua orang yang berbeda, dua apa ya namanya itu? Dua kepribadian. Iya. Kok ada dua kepribadian yang berbeda? Yang satu duduk di sebelah kanan gitu kan? Berarti yang satu lagi duduk di sebelah kiri gitu nah. Gini, Tuhan belum jadi ada namanya yang kekal, nama yang sangat dipuja, yang harus dipertahankan, yaitu Allah. Nah, ketika Yesus naik itu dia mengibaratkan duduk di sebelah kanan Allah itu sebenarnya Tuhan memberikan otoritas kepada dirinya yang ketika jadi manusia ini, karena dari itu adalah ibaratkan memberikan semua otoritas, entah kekuasaan di langit dan di bumi, bahkan di Mazmur bahwa Tuhan akan dengan tangan kanannya akan mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi ibaratkan tangan kanan itu Tuhan Allah yang Esa memberikan semua otoritas kekuasaannya kepada anaknya. Makanya anaknya ini yang akan menghakimi umat manusia. Seperti itu, Ibu. Menurut Bang Fan ini ya, lebih kuasa mana anak sama bapak? Soalnya gini, nggak mungkin seorang anak jadi bapak gitu kan? Pasti jadi bapak, tapi bukan bapak dari ayah kita gitu nah. Oke, udah gantian ya. Ada Aning nih. Selamat sore Aning. Selamat sore, abang-abang. Nah, cewek lagi aja nih. Sikat, gas.
Host, aku mau nanya dulu dong, boleh nggak? Terakhir nih. Wah, boleh gas aja. Mau di gimana? Mau dikarungin kek, mau diapain kek? Gas aja terus pokoknya. Mik, aku mau nanya nih, yang dari masih dalam konteks pertanyaannya Ibu Leoni yang soal kamu tadi, apakah di dalam Kristen itu seorang anak harus dituntut untuk menghormati orang tuanya ya gitu ya? Nah, saya mau bertanya ini tentang Lukas 14 ayat 26. Di mana di situ Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, berarti kan di sini perintahnya Yesus tuh supaya kalian harus membenci keluarga kalian gitu buat menjadi pengikut Yesus, gitu ya? Bagus pertanyaan ini. Ini sebenarnya menurut kita adalah Tuhan memberikan mandat kepada orang yang mau mengikuti Dia, karena mengikuti Yesus itu Ben ringan. si Panming muji emak bagus tadi bilang awam. Iya. Wah lu kayaknya udah Ya, minder kalau lu. ini bagus ya. Ini Bagus ya. itu karena mandat, karena mengikuti Karena udah Yesus kena itu. mental lu. Iya Mas. Ya, karena mengikuti Yesus itu pasti akan sangat bertentangan. Ini sebenarnya kalau gue tangkap ini orang mungkin di luar Kristen yang mau mengikut Kristen tetapi dia takut karena penolakan karena keluarganya, karena mengikut Yesus. Tetapi kalau engkau ingin selamat, maka engkau harus relakan semuanya itu. Engkau harus meninggalkan, walaupun dia orang tua berbeda pendapat, tetapi kalau kamu mau hidup, engkau harus tinggalkan semuanya itu. Tetapi kalau kamu masih tetap mengingat-ingat, mempertahankan dan membalik ke belakang, melihat ke belakang, Tuhan berkata engkau tidak layak bagi Dia. Karena kalau mau ikut Yesus, Tuhan ya Tuhan, nggak usah pikir ini dan itu maksudnya. Tafsir itu. Tapi sesat dong ajaran Yesus kalau begitu. Berarti kita disuruh kan untuk memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga kita dong. Memutuskan tali silaturahmi dengan ibu dan bapak kita yang sudah merawat kita dari kecil, ibu yang sudah melahirkan kita, mengandung kita selama 3 bulan, melahirkan kita. Tuh seorang ibu ketika melahirkan satu kakinya itu ada di kuburan, satu di dunia loh. Itu mempertaruhkan nyawa loh. Sampai masa untuk mengikuti Yesus kita harus meninggalkan ibu kita yang sudah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita. Itu nggak benar. Dari sini aja agamamu udah sesat itu. Tinggalkan agamamu Islam. Mama ini napasnya buatan mana sih? Kok nggak ada jedanya ya kalau ngomong ya prepet gitu kayak petasan ini. Kalau di dalam Islam itu gini. Orang tua itu nomor 1 ibumu, baru ayahmu. Begitu ditinggikan wanita di dalam Islam. Izin nambahin. Van Mik. Dari omongan kamu di awal katanya suruh berbakti kepada orang tua, tapi tidak sinkron sama yang ada di Bibelmu. Iya. Berarti gimana itu? Siapa yang harus betul. diikutin? Begini, kita meninggalkan bukan kita harus maki-maki orang tua kita, ibu, tetapi kita harus Tapi disuruh menghormati, membenci. berkata bahwa ibu Bukannya kalau ditampar pipi kanan Membenci. kasih pipi kiri. membenci. Tapi di situ itu, tertulis disuruh membenci. membenci itu yaitu ketika membenci bukan membenci, pribadinya Bang. ibu, tetapi ya membenci bukan orang tua kita, tetapi ketika dia memaksa kita untuk mengikuti dia, kita membenci itu. Jangan kita membenci orang tua kita. Kita harus tetap menghormati, tetapi kalau soal pendapat kita harus Ajaran yang kamu anut untuk menghormati orang tua itu adalah ajaran dari timur, dari Islam. Kalau dari ajaran kamu tuh kamu dituntut untuk apa? Memotong silaturahmi. Itu di ajaran Tuhanmu, itu kamu disuruh untuk meninggalkan orang tuamu untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, sementara budaya yang kamu gunakan saat ini menghormati orang tua itu budaya dari Islam. Kamu yang nyontek kita. Wah iya nyontek, kurang asem dia nyontek. Hajar, sikat mak, sikat gas. Padahal kalau di komel-komel lain katanya Islam yang nyontek ya kan. Tuh di komel kaummu, Panming, mereka ngaku tuh, mereka bilang tuh bahwa Islam tuh yang nyontek kitab. Gimana sih? Kalau soal mereka ya gua gimana ya, mereka itu suka nyerang ya, terserah sih. Kalau
mereka juga nggak mau kalah sama Komal kalian. Jadi mereka, kalau gue nggak sifat seperti mereka. Kalau mereka kan suka nyari-nyari kesalahan kalian juga. Kalau gue sih lebih tepatnya gue mempertahankan iman saya. Oh, pura-pura baik dia takut dikeroyok Van, mama. Van, Gitu, host. menurut gue lu tuh mendingan ngomongnya agak tegas gitu nah dikit biar nggak alot gitu nah. Rasanya alot dengernya tahu. Alot Ya, gak enak. Inilah, Dimasukin Mbak. pitas Nggak dia enak, biasanya patah. kerupuk alot Iya, nggak enak. yang alot gak Gini, enak. Mbak. Gini, Mbak, gue terima kasih atas apa namanya masukannya. Tetapi begini, kalau gue rubah apa yang sebenarnya dari diri saya, berarti saya orang munafik karena itu Lu, sangat gue, ditentang oleh Tuhan. Itu sifat munafik sih, Bu. Jadi gue menghindar hal itu. Karena kalau gue bisa. Tetapi di dalam hati diri saya akan berkata bahwa ini kan bukan gue. Gitu. Makanya lu disunat, Manming, biar gak alot lu. Disunat maksudnya lu tuh biar gak alot. belajar tegas gitu. Sifatnya Paulus merubah-rubah ini Injil. Sifatnya Paulus itu munafik, merubah-rubah Injil, merubah-rubah hukum Taurat. Ya berarti kamu tidak menerapkan apa yang ada di Bible. Apanya nggak menerapkan Yang tua itu? kan tidak mengikuti itu, tidak boleh mengikuti Kristus katanya. Berarti kamu Kecuali tidak pengikut Kristus dong. nggak, Kalau tidak maksudnya membenci orang kalau tua gimana? orang tua saya juga kan pengikut Kristus. Jadi gimana dong kalau kita satu kawanan? Kristus. Jadi gimana dong kalau kita satu kawanan? Bang Van, kok saya lihat saya berpikir bahwa itu tuh nabi gitu kan, nabi saya seandainya, tapi dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa diserupakan dengan orang yang telah berkhianat. Cuman secara manusiawi itu kan saya sakit melihatnya gitu. Aku tambahin ya, Mbak. Ini Pak, jadi seandainya Mas Pangi ini ada waktu penyaliban itu, apakah kita ikut membantu atau malah membiarkan atau dia bakalan Tadi udah yuk ditanyain sama siapa? Apa ya? Mametong. oh udah ya Udah, tadi Mametong nanya itu. ini aja lah lanjutannya yang tadi aja kalau gitu jadi kalau di agama kami kan kalau nanti ikut ya kami akan berkumpul dengan orang tua dengan orang tua kita sama keluarga kita ya tapi kalau di dalam kekristenan katanya seperti apa tuh mas katanya soalnya kan yang saya tahu di sana itu tidak ketemu sama keluarganya jadi sendiri aja gimana kalau misalkan apa namanya kita tuh sama orang tua ya pasti seperti tadi emang sesuai dengan apa namanya yang dikatakan ibu kakek tadi istilah orang tua karena bisa jadi kita sama orang tua tapi di dalam kita kan akan ketemu dengan orang tua kita nongkrong istri berkumpul seperti itu gimana itu Dan seperti itu. Jadi orang yang akan diselamatkan itu dari dirinya sendiri. Jadi tabur tuai sih. Jadi apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Jadi masing-masing itu menanggung atas apa keputusan dia di dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi di dunia itu kalau orang tua kita ya tidak dalam yang benar ya tetap tidak diselamatkan seperti itu. Tidak ada karena begini di dalam Alkitab berkata begini, jika Tuhan tidak memandang muka haruslah engkau hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu tidak memandang muka, oh mana ini kamu seperti ini tidak. Maka kalau Tuhan tidak memandang muka, tidak memandang segala apapun, kita harus takut akan Tuhan. lalu kenapa manusia harus memandang muka Tuhan? Memandang itu bukan memandang gimana ya? Harus mencari Tuhan dan turun ke bumi itu biar dilihat sama manusia kan? iya betul, karena begini itu karena Tuhan kan melihat umatnya di bumi. Ketika manusia ingin mencari Tuhan, di mana Tuhan nggak kelihatan, gimana sih? Iya gini, manusia kan nggak bisa menggapai Tuhan. Tuhan hanya pilih-pilih seorang nabi-nabi saja melalui kalau kesaksian saya melalui Yesus itu Tuhan semua orang bisa
datang kepada Tuhan itu. Karena kalau Tuhan itu, kalau sebelum Yesus itu kan Tuhan tidak ada orang tahu gimana cara untuk mendekati Tuhan. Tuhan tidak, bahkan kita harus mencari Tuhan itu melalui nabi. Di mana nabi Tuhan, agar supaya kita dapat melihat apakah yang Tuhan akan katakan kepada nabi ini dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi melalui Yesus Kristus semua saja bisa datang tanpa harus melalui. Bawah mama biar ngegas lagi, teman-teman di bawah kasih lagi biar nggak diem. Masa kalah sama si Pani? Waduh, marah ini. Jadi gini. Ya. Nah, jadi gini juga karena Tuhan juga ngerti atas penderitaan manusia. Nanti juga manusia akan berkata begini, wah engkau itu enak Tuhan, engkau menciptakan kami, engkau seenaknya membinasakan kami, mati dengan pedang, mati dengan ini, siksa oleh kelaparan, tetapi engkau sendiri tidak merasakan itu. Tetapi apa terjadinya? Dia datang ke dunia, dia merasakan, bahkan lebih hina dari yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengeluh tentang kehidupan kita, bahkan dia sudah merasakan itu semua. Jadi tidak ada alasan lagi. Kalau Tuhan nggak bisa merasakan apa yang manusia rasakan, berarti nggak maha kuasa dong. Benar. Iya kan? Yang nggak adil apa yang biasanya gini kan, apa yang kita buat kita akan merasakan apa yang kita buat. Iya betul. Tetapi begini itu kita lihat dulu bagus enggaknya gitu kan, cocok enggaknya kan kayak gitu. Iya betul. Kalau merasakan dia mungkin merasakan, tetapi kalau untuk iya ini kan begini ibu, posisinya kan Tuhannya di atas itu ilahi, dia merasakan beda dengan kita, dengan rasakan daging, makanya dia ingin mau sama-sama seperti kita, menjadi daging merasakan kesakitan yang sama. Tuhan penasaran ibu. Tuhan kan menciptakan manusia sebelum manusia diciptakan udah manusia. Sempat di akhir-akhir Yesus bilang dia akan pergi ke bapaknya. Berarti itu bukan Yesus, bukan Tuhan itu Yesus itu. Dia buat Yesus adalah Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan bilang saya akan pergi ke tahta saya sebagai Tuhan. Tapi dia bilang pergi kepada bapaknya, Allahku dan Allahku. Nggak usah itulah. Mama, lu jangan bilang awam ke mama lu. Ini lebih hafal mama lu. Jangan apaan, agak remeh mama, woi. Tolong Bang Andi. Nah, aku minta tolong. Dan dia akan bilang saya akan pergi ke tahta saya yang sebelumnya, bukan kepada bapakku. Berarti kan dia bukan dia anak Allah dia. Jawabannya gini aja. Ngapain dia duduk di samping kanan Allah? Ya. Saya pernah dengar gini katanya, kalau Yesus nggak mati nggak bakal bisa Kok suaranya hilang cukup sebentar ya? Tunggu si Panming minta tolong Bang Andi. Bang Andi aja takut sama mama. Salah minta tolong. Sebentar ya, loading ya. Ya kayak gitu nah. Kenapa sih kekuasaannya bisa terbatas gitu? Terbatasnya gimana dia bisa mati gitu? Bisa masuk ke alam maut, nggak bisa masuk ke alamat terbatasnya gimana dia bisa mati gitu? Bisa masuk ke alam maut, nggak bisa masuk ke alamat untuk memerangi. Lebih kuat mana harus mati dulu? Lebih kuat mana sih iblis sama Tuhan? Gini ibu. Padahal yang kita tahu iblis itu ciptaan Tuhan ya. Iya. Lapah ini. Bentar Panming, jangan kayak ini ngomongnya, jangan kayak penipu di HP gini ibu kayak penipu di HP Ibu itu loh. mendapatkan hadiah sebesar 30 juta. Itu karena iya. Tegas, saya nggak minta gini ibu. Itu karena itu bukan karena terbatas, melainkan itu tidak terbatas karena bahwa dia bisa turun ke alam maut. Ke alam maut itu Batas itu namanya. Terbatas. Dia harus mati dulu untuk masuk ke alam maut. Kalau dia benar-benar Tuhan, dia bisa langsung nyuruh malaikatnya, kamu ke sini. Kamu ke sini. Kalau saya yang datang langsung ke alam maut. Langsung turun Itu aja. kalau harus mati dulu itu Ya cuma sikat manusia mah, berarti ayo bukan. kroyok Nggak punya sikat kuasa kejar. dia.
Sarungin, Mak. Turun ke dunia. Kan hak kuasa. Langsung Gue aja nangkap. hapus dosa-dosa kalau emang bisa. Ya teman-teman, ini edisi Mama ya, ngarungin oten-oten nih. Sekarang si Panming nih kena Mama. Ayo lanjut. Sebenarnya saya penasaran aja gitu kan dengar komal-komal orang Kristen gitu kan yang menjelaskan bahwa segala sesuatu hal yang saya rasa bukan Tuhan Sang Maha Kuasa, seandainya masih segala sesuatu tuh masih terbatas. Iya, kalau gue nangkap begini Ibu, Oke. Gimana? sebenarnya kalau dia Ibu kan minta yang lebih terus terang kan, yang lebih memang kalau engkau Tuhan engkau harus begini. Sebenarnya dia bisa. Cuman kalau dia melakukan itu di dunia ini pasti hanya ada satu agama, yaitu pengikut Yesus. Jadi begini, Datanya yang kamu bilang dia bisa. Di mana Ya, datanya begini, yang kamu bilang dia dengar. bisa tanpa mati? Oke, kalau dia bisa itu kan pendapat saya, tetapi penjelasannya di dalam Alkitab ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, dengar dulu Ibu supaya Ibu tahu di dalam Alkitab ketika Yesus ditangkap, Yesus hendak melarang Jadi muridnya begini, untuk dengar dulu Ibu mendapat hadiah 25 juta dari Bang Dari Danamon Isik, Ibu. ya? Jadi begini Bu. Ketika Yesus ingin ditangkap, murid-muridnya hendak menghalangi, tetapi Yesus bilang janganlah engkau menghalangi. Bukankah engkau tidak tahu bahwa aku bisa mengirimkan 10 malaikat dari atas untuk membantu saya? Tetapi itu dia tidak lakukan karena memang ada hal. Mana ayat di Alkitabmu mana harus pakai ayat Siapa bilang muridnya menghalangi? Muridnya aja kabur. Ada di Alkitab, di Injil. Kabur semua. Kamu bilang menghalangi di mana? Muridnya kabur semua Ada. tahu. Ada kalau orang baca Kan, Alkitab makanya ada. lu bawa data Panming, nggak bawa data disikat Mama lu. Kalah Malah gue. dilawan lu. Bohong aja lu. Gas Bu, Ada, Ibu. gas. Gue ini berkata jujur. Jadi gue kalau minta data, gue gimana ya? Gue nggak. Saya sih? Gue nggak paham. Datanya muridnya menghalangi, muridnya kabur semua itu. Kamu ngada-ngada aja. Iya, memang kabur, tapi ada ayatnya bahwa dia Ayatnya bisa mana yang bilang muridnya menghalangi? di Iya, taman mana ayatnya? Getsemani kalau Kasih ke nggak salah saya. di Injil pokoknya Iya, ayat Ibu. Injil yang mana? Gak ada Injil Aduh, pokoknya. host, malah gua host. Nggak Oh, mau muridnya lah, aja gua pada bisa kabur jawab. semua takut ditangkap. Kamu bilang menghalangi. Rasain lu, Ming. Kalau gua host. Udah, gua nggak bisa kasih datanya, tapi ada. Nih, Kan gua aku mau kasih nanya, lebih kuasa mana, bahan lagi iblis nih. atau Tuhan Yesus? Lebih hebat mana, iblis atau Tuhan Yesus? Lebih hebat mana? Jawab. Ya Tuhan lah. Perang loh di alam maut iblis sama Sama Yesus. kamu bahwa iblis itu mati. Ayo. Apa iblis mati? Iya, ada nggak di Alkitabmu iblis mati? Kalau di Alkitabmu Yesus kan mati tuh. Nggak mati. Yang ada gini. Yang ada gini, Ibu. Waktu iblis memasuki manusia yang kerasukan setan, ketika Yesus mendekati orang yang kerasukan setan itu, banyak suara, lebih dari satu, ada ribuan mungkin atau puluhan suara dari dalam manusia itu berkata, apalah hendak engkau mendatangi kami sebelum waktunya. Ayatnya mana, Pan? Pakai Ada, ayat astaga lah. Tuhan. Ada Ibu ceritanya itu. Jadinya jatuhnya Gue kayak nggak ngarang. Ceritanya itu Iya, pada harus suatu pakai ayat, pakai saat, dalil. Ada pada orang suatu bisa ketika, Ya sudah, gue kalau nggak ada dongeng. ayat, gue payah ayat, tetapi firmannya gue tahu itu tertulis. nggak bisa, harus pakai Cari oten lain lah, host yang tahu ayat-ayat. Kayaknya ada yang oten Aduh, jago katanya ayat-ayat. lu katanya tadi Mama ini Katanya awam, tapi Mama sekarang awam gimana atau lu? apa, Aduh. giliran datang emak-emak Ya udah, yang gue kalah. yang Gue paham. beneran bukti lah. Gimana sih Ente lu? kadang-kadang memang Masa ente. lawan mama aja kamu udah kalah, aduh gimana? Kalau aku mak, gue nggak bisa kasih datanya. Kasih data dong yang valid. Ada datanya, nanti panjang baca ini. Mana? Baca aja Oh, ayatnya oke, gini. makanya.
Tapi Gini bacanya aja, jangan gue jangan gue mau bahaya ceritanya loh. pada zaman Gini. dahulu kala, jangan Gini kayak ibu, gitu. gini aja, gue buka Google, gue cari ayatnya, gue bilang ke ibu, ibu baca, gimana? Ya, gue gak nerima lu bawa Google ya. Gitu. Dulu gue kalau kayak gitu. Tapi gue bicara sesuai Alkitab, Fani, ibu. HP-mu kan 10. Kamu buka HP kamu satu lagi. Cari ayatnya omongan kamu itu. Nggak ada. Ada lagi mama gak yang mau naik? Saya naikin nih. Ayo. Naikin lah host yang jago. Udah lu lawan aja mama, makanya lu tadi bilang mama nggak apa namanya awam. Sekarang giliran disikat sama mama lu. Mamanya kayak Thomas, host. Thomas ini the power Pak Emak. Makanya jangan songong sama emak-emak lo, tanggal segini lagi Emak ini bulan. menyesuaikan. Emak ini menyesuaikan. Kalau kamu awam ya kita awam, kulit-kulitnya doang. Kalau Iya, kamu gua meremehkan saran- baru kita ambil senjata kita. Iya, makanya gua saranin kalau mau debat sama emak awal bulan, dompetnya masih tebel. Kalau bulan apa tanggal segini, wah panci melayang lu. Oh, yang sangat baik ini. Emak-emak, kalau nggak dapat dari saya, mungkin di Komal Kristen mereka jago ayat-ayat itu. Mereka bisa membantu emak-emak Enggak, ini. kenapa kayak aku gini loh, Bang Fan? Kenapa aku males masuk ke Komal? Mama kalau ada yang mau naik, Mereka naik tuh aja. bisanya tuh menghujat, menghina gitu. Bukan jawaban yang kita dapat tuh, tapi hujatan sama hinaan gitu. Nah, itu aja yang kita dapetin, nggak ada jawaban gitu yang spesifik yang Komal bisa Kristen, kita pahami, kena yang mental bisa mereka. kita ngerti, nggak ada. Kena mental mereka kita maki-maki. Ayo bikin grup mama. Yang ini sih yang lebih hebat lah dari Fan ini. Fan ini nggak tahu apa-apa, sama aja kayak ininya teman-temannya yang lain. Modal asumsi doang, modal mengimpi, Bukan awam lagi. Yang penting bisa makan Iya, modal bagi. Di bawah awam itu aja komik modal ini. menghujat orang, merendahkan orang, terus nggak ada pertanyaan, yang ada tuh di mulutnya tuh menghujat aja, menghina orang. Iya, pelintir ayat juga. Padahal kita kan kadang masuk ke mereka tuh sekalian cari ilmu gitu kan, kayak apa gitu kan. Padahal kan enak kalau kita ngobrol misalnya baik-baik, toh perbedaan nggak membatasi apapun kan. Gini, berarti ibu-ibu tiga ini kalah dong sama host-host Itu moderator. bukan masalah kalah, masalahnya tuh suka menghina Nabi Muhammad sama Allah, itu yang saya Gini muak. Mbak, orang-orang Itu moderator aja. saja orang Islam, gue kagum loh, kayak Suma. Seharusnya kalau kayak mau Suma, menghina, Uni kalau mau Rifa, merendahkan Bang Nabi Muhammad Sugi. sama Allah, bawa data, jangan cuma congor doang itu kan. Iya, iya kedepanin Ibu. mulut Tetapi doang kalau Ibu kedepanin, mau gitu kan, data, ya datanya Ibu nggak juga ada. belajar. Contohin Kita apa kayak yang kita tanyakan moderator tuh apa yang Islam ada di juga. dalam tertulis di Alkitab mereka. Panik, kamu ngajari, sedangkan kamu aja nggak bisa kita tanya soal ayat Bibelmu sendiri. Kamu ngajari kita yang awam ini, tapi kamu sendiri nggak paham. Padahal katanya kamu Kristen asli. Gimana sih? Ada mama lagi gak yang mau naik? Ayo saya naikin biar ini karungnya Jangan Jepang nanti, nih, struk ringan bentar jangan, lagi. kasihan, jangan, udah cukup kayaknya ini. Bang, aku mau sholat dulu, Bang. Boleh diturunin? Turun sendiri Ya, Bu. seneng Bang Fana. Satu Puas gram. banget ya. Nggak bisa turun sendiri. Selamat, Seneng gue gua. selamat katanya. Udah maghrib ini. Asli Panik, ini, seru nih asli. belajar lagi ya. Saya turun ya. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Lain kali saya tabok lagi kamu ya. Dadah, Panik. Dadah. The power of emak-emak. Mantap. Fanming, kamu belajar lagi ya, betul katanya Mbak yang tadi tuh, kamu belajar lagi. Terus kalau bisa Ya. kerucu-kerucumu itu, kalau nggak mau orang Islam tuh membenci kalian, janganlah kalian bawa-bawa janganlah kalian bawa-bawa ini agama kami. Makanya muncullah apologet Islam Indonesia, karena itu Saya awalnya tidak yang membawakan, menciptakan Ibu. hal yang seperti Bukan itu. Anda, bukan Anda, Bang Bukan kamu, aku mencetakkan teman-teman kamu. Kroni teman-teman Anda yang bawa saya. yang kayak itu. Iya, Gue nggak berteman sama mereka. iya Gue nggak mereka berteman sama yang mereka. Bodoh amat masalah. Tunggu. Ini tunggu. Ini mama kalau ngomong gak punya spasi ya? nggak bisa. Iya, memang kita udah diciptakan Space-nya seperti di kamar.
Gue nggak pernah hina keyakinan Bukan siapa. elu. Yang gue maksud kan teman-teman elu tuh, kerucu elu yang suka buat Gue live, nggak berteman, nggak bawa sasirkel gue sama mereka. menjatuhkan umat Islam, menjatuhkan agama Islam. Kamu naiklah itu ke tempatnya teman-temanmu, kasih tahu ke mereka. Karena awalnya kenapa muncul hal yang seperti ini? Islam makin mengetahui kebobrokan agama kalian karena dimulai dari teman-teman kalian itu. Akhirnya kita tadi awalnya masa bodoh dengan agama kalian tuh suka banget kayak ngebahas agama orang. Jadi muncul apalagi Islam Indonesia, kena kalian semua. Biar emak-emak sampai emak-emak pun hafal jadinya kitab kalian seperti apa. Bagus, Makanya, mantap. Bisa suruh membela temen-temen keyakinan. Gue juga setuju itu. Kalian bisa, iya. nggak bisa dibiarkan tuh orang-orang seperti Iya, itu betul. tuh ngajak kita kafir, Ya ngapain kalian tuh? serang mereka lah yang menyerang kalian. Kalau gue sih Tapi enggak. masuk surga nggak mau kita di neraka. Kalian tuh ngajak kita masuk neraka, ya mana mau orang kayak gitu. Buktinya apa? Ada nggak orang yang berhasil dikristenisasikan sama kalian? Nggak ada. Yang ada orang masuk Islam. Agama kalian tuh makin kelihatan palsunya, makin kelihatan bobroknya. Nah, itu dari ibu sih yang nilai. Muncul dogma bahwa kita benci agama Kristen karena di mana Kristen tuh dikit-dikit bawa agama Islam, dikit-dikit yang dibahas agama Islam, dikit-dikit ngejelekin Islam. Sependeta-pendeta kalian pun kayak gitu. Jadi orang emosi, gemes gitu, kayak pengen kita keroyokin kalian, tapi kan di agama kita dilarang untuk membunuh. Padahal kita pengen banget gitu, kayak perang ya kan, perang panci. Ibu harusnya berlaku bijaksana. Bijaksana itu seperti Enggak apa? bisa. Mereka Saya kalau sudah agama gini, Ibu. bijaksana, enak banget kamu dihadapin secara bijaksana. Bijaksananya begini. Oh, Pan Ming, jangan ngajarin bijaksana ke mama, lu iya. kena tampol lagi ntar. Oke. Kena tampol lagi lu. Kalian aja nggak bisa bijaksana. Ya kalau itu terserah lah, ibu mau ngapain ya Udah terserah. sama menyampaikan kepada kerucu-kerucumu itu. Ya nanti gue Kalian masih dibilang lu siapa sok tahu, kamu membela mereka ya kamu Ya bukan, jadi aja bukan. sama Kamu mereka. harus bilang, nggak bisa karena sampai kapanpun kalau mereka tidak berhenti kita akan tetap membuka kebobrokan kalian. Kalian Nanti kan gue Bang dibilang sok Fani, bijak sih, kalian kan paling tahu gue. seagama gitu kan. Itu Kalian sudah. seagama saling mengingatkan, kenapa sih gitu kan, nggak salah kan? Emang salah saling mengingatkan? Enggak. Apalagi Enggak, satu enggak. sama-sama agamanya sama. Gini Nanti Pak, mereka semakin kayak gitu tuh semakin kelihatan bobroknya, semakin terbuka aibnya mereka, agama mereka, semakin kelihatan palsunya, semakin kelihatan bodoknya gitu loh. Karena muncul semua turun gunung, semua sudah ahli kitab kan. Itu gara-gara ulah kawan-kawan kalian. Akhirnya punahlah OT nanti tidak lama dari Indonesia. Tinggal Kalau tahu gue nggak akan punah, Mbak. Jangan Iya, so-soan nasihatin mama lo. Iya, Jangan gue lo salah. suaminya sendiri aja ditampol pakai panci lo. Nasihatin. Karena kerjaan kalian kayak gitu. Jadi kita ini yang awalnya Islam tuh nggak pernah mau ngurusin agama orang ya, nggak pernah. Kita nggak masa bodoh, kita mending urusin amal kita sendiri. Cuman kalian yang memulai gitu loh, kalian yang duluan menyalakan api. Ya kita kan tinggal menambahkan ini oli biar makin besar Salah api. dulu ya, host. Gitu Van, kamu apa ya? Ya untuk semua orang-orang Kristen lah yang ada yang menonton live ini, aku cuma mau pesan aja. Kalian kalau kalian nggak suka agama kalian dibahas, kalian berhenti membahas agama orang. Itu jadinya muncul kejengkelan dan kebencian gitu loh. Padahal kan itu hanya oknum-oknum. Jadinya orang berpikir bahwa semua orang Kristen seperti itu. Kalian sendiri yang membuat agama kalian terlihat buruk gitu loh. Itu aja sih pesan saya kepada seluruh umat Kristen ya. Masa baru aja ngomongnya gini, nanyanya gini, Islam ya oh iya gitu. Nah nanti karakternya pasti Islam, katanya Islam karakternya barbar begini. Lah ngomong aja belum. Iya, terus Iya, ngomong aja belum. Sikat mak. Oh, kurang ajar itu. Ngomong aja Sikat. belum, udah. Iya, wah parah ini. Udah sampai, ya ampun. Sampai pokoknya ngomongnya tuh mana nabimu ciptaan. Iya gitu. orang nabi gua ciptaan. Kalau yang diciptakan kan di mana-mana juga bukan Tuhan ciptaan, namanya juga ciptaan. Islam kalau mau menuhankan Nabi Muhammad bisa, karena Nabi Muhammad Masya Allah luar Iya, biasa. aduh, masa Allah ya. Aduh. Tapi tidak, kami mau menjadi Santai. bukan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Pan, sehat ya Bang Pan ya. Ini yang saya nggak terima tadi, Mak. Dibilang mama ini awam, nggak ngerti Alkitab, katanya gitu. Saya nggak terima loh. Ngerti lah itu, ngerti Bang Pan.
Yang penting Sikat, karungin. Bang Pan itu harus menerima karena mama itu super ya. Iya. Perkenalkan saya juga dari Kristen tadinya Bang Pan. Oh, dari Kristen. Oh, Iya. jadi mualaf. Iya. Alhamdulillah. Saya dari HKBP, saya Bang Pan. Jadi Ya, Bang Pan itu Buat yang kasih gift, makasih ya. Nanti giftnya saya akan Yang saya salurkan. terima tadi dibilang mama ini semuanya awam katanya. Saya nggak terima tuh Bu Dewi. Aduh, enggak Bang Pan. Gas, Itu gas. karena mengerti makanya dia tahu Bang Pan ya. Jadi Bang Pan juga harus mengerti mak-mak. Sekalipun dia tuh awam, tetap apa yang diucapkan itu selalu benar. Betul. Bang Pan. Iya, Kalau iya. bisa sih Bang Pan itu harus itu aja. Ini gue ngerti pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Saya salut dengan Bang Pan bisa melayani mak-mak semuanya kan. Sabar, iya benar. Gue panjang sabar. Bang Pan itu percaya sama mak-mak gitu. Terima kasih ya. Ini enggak antara sabar atau takut sih sebenarnya. Dia sabar, dia penyabar Bu. Kita harus berpikiran positif. Masya Kita Allah. jangan menuduh seseorang belum tentu itu yang dilakukan ya. Iya betul. Makanya masuk Islam aja Siapa tahu? Pan. Ya. Siapa tahu dengan Ini ada slot kosong satu lagi buat mama ya, tapi mamanya yang rewel, yang bawel, yang kekurangan isi dompet ya. Biar ngoceh. Saya kasih bukan kekurangan isi dompet, saya mengeluarkan unek-unek aja. Iya. Kasih slot buat potensi Islam. Tapi Mak, mengeluarkan unak-unak itu salah dengan Bang Pan. Karena Bang Pan itu Lalu di mana? dia itu tidak menggas. Kalau Enggak, di menggas, mana Bun harus ngeluarin unek-unek, soalnya ketika kita naik ke komal mereka yang kita dapatkan tuh belum apa ngomong aja belum udah dapet caci maki. Makanya gua saranin Pan kalau mau debat sama mama di awal bulan dompetnya masih tebel. Kalau tanggal segini udah mulai menipis tuh uang dapur pasti Bang ngoceh. Bang Santang benar. Udah mulai menipis Makanya banyak ini ya. Ibu-ibu. Bang Pan, dia mengerti Bang Santang itu menaikkan apa mak-mak itu di saat air bulan. Coba awal bulan tuh nggak bakalan dikasih mak-mak. Jadi Ini dikeroyok mimpi apa gua semalam ya, yang debat ini malah debat demo masak di sini. Iya. Aduh. Benar ya. Pokoknya mak-mak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Bang Kian Santang, Bang Handi. Ya. Mungkin daerah DKI sholat ya. Mbak-mbak Ini juga. mama lagi. Ini mama lagi. Iya Waduh, dong. habis lupan. Kan tadi Habis ngomongnya kan lupan. mak-mak dulu. Habisin kita sipan babat sekalian tuh, udah karungin gas. Gue, bos. Pan, saya boleh ya Bang Pan ya, saya follow ya. Iya. Bang Handi udah siap belum? Saya gantian sholat Bang Handi. Moderatorin Bang Handi. Ibu-ibu siapa yang setuju kalau Pan disalib? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa ayo? Enggak, Bos mau itu insya Allah sholat, saya gue mau juga salib dikit lagi mau charge Salib HP dulu dia. baru mau Saya nggak balik. setuju, soalnya rasa kemanusiaan saya tinggi. Insya Allah Bang Pan mengerti. Siapa kemanusiaan yang sangat tinggi? Saya, kenapa? Oh, iya. Bagus. Iya, makanya saya nggak setuju kalau Bang Pan disalibkan gitu. Nah, Bang Pan lebih baik cari referensi lebih baik lagi gitu kan. Maksudnya Resapi apa yang harus Kali, diresapi gitu kan. Bang Handi belum Pikirkan siap alam kayaknya. ini saya apa gitu. Nah, jangan membohongi diri Bang Pan. Aduh, ibu gue nggak suka membohongi orang. Enggak, jangan membohongi orang, membohongi diri. Saya bilang bukan membohongi orang. Saya nggak kalau bilang Bang membohongi Pan diri membohongi juga orang. enggak. Soalnya saya kenal juga nggak Nanti pernah Bang Pan juga bohong. ngerti. Bang Pan nanti baca aja nanti di Yohanes 5 ayat apa tuh nomor 30. Aku Itu sudah kan baca, Yesus nggak Ibu. bisa berbuat apa-apa. Hah? Gue baca Alkitab, ibu, bukan tidak. Iya maksud itu nanti Bang Pan bisa baca nanti di situ Yesus nggak bisa berbuat apa-apa gitu Bang Pan. Iya, gue tahu Bahkan ayat berbuat itu ya. Allah ya, iya Bapak itu kan Allah gitu Bang Pan. Ya kamu Pan, kamu berteman lah sama Mbak Dewi nih. Siapa tahu ya kan kamu diberikan hidayah. Ya, gue Karena Aku masuk sudah ke- follow ya, Bang Pan ya sudah follow ya. Eh, Sudah gue- saya follow ya Bang Pan ya. Iya.
gue juga Saya juga ingin, saya adalah orang yang ingin belajar juga. Saya masuk dengar Komal Muslim. Tunggu, atau itu Islam. yang benar itu gue apa saya sih? Gue juga bingung, host. Gue cuma pakai apa yang terlintas di otak saya. Kok jadi kena mental loh debat sama mama. Mana Pan? Gak usah pakai sosok gue lulu. Kalau gue N. Terus gue harus pakai bahasa asli gue gitu. Lawan lo mama adalah Bang Pan yang Oke, Bang, orang biar kita, tahu Bang. apa yang kurang dia. Oke, lanjut Bang Pan, lanjut. Kenapa Mak? Kenapa Mak lagi dah? Kenapa Bang? Enggak, abangnya katanya dia mau pakai bahasa daerahnya. Orang Tunggu mana? ya, yang laki-laki jangan naik dulu ya. Ini khusus buat mama debat lawan si Pan. Kita ini sebenarnya orang kita Sulut. Kok kita sih? Iya. Kita, lu aja kali. Gue mah kagak. Itu bahasa daerah. Makanya kalau gue pakai bahasa Indonesia ya gue saya. Kamu dulu pas Kalau pakai bahasa Indonesia cukup saya aja, saya sama Anda itu. Kalau mau pakai bahasa Ngelantur Mbak nanti gue mikir-mikir. Udah. Tapi Mak dia Gini, lagi mikir-mikir. Mbak Leoni kan bilang gue harus cari referensi. Gue juga belajar, gue dengar komal-komal di sini. Kalau kamu cari referensi. Bang Pan orang mana Bang Pan? Orang mana? Orang Bang Pan? Manado. Oh Manado, Sulawesi dia Manado. Emang Udah agak gimana itu kabarnya Uti, Bang? Ya, Kabarnya Uti. Uti. Uti waktu Ya. Nena. Oh, gue nggak mau Yuk, terlibat. Ya terserah lah, apa yang terjadi ya sudah terjadi lah. Iya ya. Nggak Iya. apa-apa, itu namanya legowo. Karena memang kalau menurut saya juga nggak etis juga sih dia begitu, karena itu kitab orang kan. Kalau gue Iya. juga, kalau gue nggak Itu bisa sangat sampai jelas. berpikir begitu. Masa kitab orang, walaupun kita tidak percaya harus sopan lah. Iya, gitu dong, Bang. Ya gitu Pakai dong. perasaan, Ya, kan harus keimanan contoh dan ini sih Pan. kemanusiaan. Pan, gimana yang kemarin? Ini kami aja biar gitu-gitu masih nyadar, Bang. Kitabmu walaupun kitab tempelan, colongan, Iya, walaupun karya kami Paulus. sadar. Nggak bakalan kami injak, kami walaupun kitab suci siapa aja kami sadar. Kami menghargai kitab suci yang punya Tuhan. Ini udah tua, udah sebentar lagi istilahnya udah hitungan tahun ya. Iya, Masih bukan aja. tahun, Mbak. Iya. Kayaknya udah hitungan Nggak bulan. sadar. Iya kali ya, mudah-mudahan aja cepat diangkat. Minimal menyebarkan kebaikan gitu Penyakitnya. ya. Janganlah bawa agama orang. Katanya misionari. Iya. Wah, mereka duluan loh. Saya dulu waktu sekolah ya, mereka tuh seenaknya aja bilang kita tuh nungging-nungging. Waduh, apa caranya ngelawan? Oke teman-teman, cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.